Haleluya, selamat pagi, shalom seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama kita berfellowship, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan terlebih kita akan kembali lagi disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk kita beribadah. Kita ambil waktu untuk saat itu sejenak. Kita mencoba juga kepada Tuhan atas segala hal yang boleh kita nikmati. Atas permintaan Roh Kudus selama 1 minggu ini kita boleh kembali lagi berkumpul. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kudus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami Bapa di surga untuk hari yang baru diberikan bagi kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Maka ketika kami ada di tempat ini, satu kelinduan kami, biar setiap hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan kami akan kami naikkan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami beribadah saat ini Tuhan, kami mohon biarlah kuasa-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran kami, setiap kelalaian, bahkan setiap dosa kami. Engkau ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga layak kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan dan Roh Kudus mengurapi kami hamba-hamba-Mu. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan saat ini Tuhan. Biarlah kuasa otoritas Allah berdamai dalam hidup kami, mengurapi kami semua dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami melayani Engkau bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap kami yang datang, ketika kami datang membawa setiap persoalan kami, membawa setiap beban kami, pergumulan kami, maka lewat ibadah kami saat ini, lewat kebenaran firman yang kami akan terima saat ini, kami percaya kami pulang dengan kemerdekaan dari Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kelepasan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan mengganggu jalannya ibadah kami saat ini. Dalam bentuk apapun yang mau bekerja, mengganggu setiap kehidupan kami, mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai. Kami bersatu hati, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus yang bekerja, kuasa darah-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa setiap umat-Mu yang dalam perjalanan, hentak terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersorak, sama-sama kami meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami akan buka tabiskan kepada kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini kami berkata, Roh Kudus, kami butuh Engkau. Kami butuh karunia-Mu mengalir lebih lagi atas kami. Haleluya, penuhi kami Roh Kudus, pimpin hati kami, pimpin pikiran kami, pimpin jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau manis, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Karya-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Kita mau katakan Roh Kudus hadir di sini.
mustahil bagi Engkau Allah kami yang agung. Haleluya. Haleluya. Kami mau imani pujian ini, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Biar iman kami bertumbuh lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Amin. Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, kami bisa menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk sukacita damai yang Kau berikan untuk kami Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya
dalam pujian penyembahan ada kuasa-Mu lebih lagi mengalir buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang agung, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya kurang semangat ya. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Kita luar biasa karena Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebelumnya mari kita lambaikan tangan kiri kanan. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Amin. Kita bagi raja kita lebih lagi pada pagi hari ini. Kita mau naikkan kasur kita mau naikkan pujian kita lebih dan lebih lagi. Haleluya.
sumber kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Sehingga kami mau berjalan Tuhan. Kami mau berjalan menjalani kehidupan ini Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Dengan keberanian Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti
kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya Tuhan, dan juga telinga-telinga kami akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan untuk kembali, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba yang bertugas. Haleluya. Cuma tinggalan dari di bawah ini kurang kedengaran suaranya. Haleluya. Oh ya, puji Tuhan ya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ada dalam rumah Tuhan, saudara, dan ketika kita pun ada dalam rumah Tuhan, saudara, ketika kita beribadah, saudara jangan pernah menaruh di pikiran bahwa ini adalah sebuah kekuatan kita. Kita pun bisa datang ke rumah Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan, amin. Makanya ketika saudara ada dalam rumah Tuhan, saudara harus bersuka cita ya. Dan begitu banyak orang sekarang pengen ada di rumah Tuhan tapi tidak bisa. Mungkin dia terbaring di rumah sakit, kan begitu. Atau mungkin memang dilarang untuk beribadah. Sehingga bagi kita anak-anak Tuhan, ketika kita bisa beribadah, kita berkata bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah. Ya, saudara, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita akan melanjutkan saudara tentang tema kita masih tentang Roh Kudus. Ya, masih tentang Roh Kudus. Mari kita baca dulu saudara ayat 13. Jemaat Tuhan baik di tempat ini, di lantai bawah dan di rumah, mari bangkit berdiri. Kita baca satu ayat saja tapi bersama-sama ya. Ingat kita sedang bicara pada poin yang ketiga ya, tentang fungsi Roh Kudus. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Poin yang ketiga, saudara, yang dimana kita sudah membahas juga minggu lalu ini ya, saudara, kita sudah masuk pada poin yang ketiga, di mana Roh Kudus itu kita bahas dari poin yang pertama, di mana poin yang pertama kita bahas Roh Kudus dan Pentakosta. Masih ingat ya saudara bahwa Roh Kudus dan Pentakosta ada dua hal yang berbeda, bahwa Roh Kudus bukan Pentakosta, Pentakosta bukan Roh Kudus. Yang kedua, kita membahas tentang pribadi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ya, pribadi Allah. Dan kita membahas bahwa Roh Kudus itu ketika sudah ada peristiwa di Pentakosta, dia itu telah tinggal di dalam pribadi orang-orang percaya. Ingat, Roh Kudus tidak pernah tinggal kepada orang yang tidak percaya Yesus. Tidak bisa, namanya saja Roh Kudus. Manusia itu, khususnya kita, saudara, kita hanya disebut kudus itu karena darah Yesus. Amin, saudara. Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa. Tidak ada lagi tidak berdosa. Ya, tidak ada lagi. Semua sudah berdosa, sehingga Roh Kudus tidak bisa tinggal kepada manusia. Tetapi ketika penebusan Tuhan Yesus, darah Yesus itu, saudara, sehingga melayakkan orang percaya, kita akhirnya di dalam Yesus kita disebut kudus. Amin. Jadi begini, orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, pasti tidak ada Roh Kudus pada dia. Atau juga saudara, orang yang kita sudah membahas beberapa poin, 8 poin tentang Yesus yang lain ya, atau dia mempercayai Yesus yang lain, pasti bukan Roh Kudus di dalam hidup dia ya, karena ini Roh Kudus bukan seperti manusia ya saudara. Dia itu betul-betul, dia bilang tadi ayat 13 tadi, Roh kebenaran.
So tahu kebenaran, tidak ada satu titik pun kesalahan dalam hidupnya. Itu namanya kebenaran. Haleluya saudara. Ini kebenaran loh. Kita bicara, ini dibilang roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini tidak ada satu titik pun kesalahan dalam pribadinya. Memang betul-betul benar. Ya. Nah, itu pribadi Roh Kudus. Dia sebut adalah pribadi Allah yang disebut roh kebenaran. Nah, kita lihat masuk pada poin yang ketiga ini. Dia fungsinya kan saudara dikatakan bahwa menuntun ke dalam memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, perhatikan. Saya mau tanya, saudara lihat posisi kita. Kita ini posisi memang saudara sudah poin 1 kita sudah menang. Bahwa penebusan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Amin. Dan kita sudah hidup dalam posisi itu. Haleluya saudara. Posisi hidup dalam kebenaran penebusan. Masih ada kebenaran lain lagi, saudara. Maksudnya bahwa kebenaran seutuhnya itu seperti begini. Nanti kita bahas tentang buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus itu. Kita bilang buah Roh Kudus itu berapa? Ya, buah Roh Kudus itu hanya satu. Ya, hanya satu. Tapi di dalam satu itu ada kasih, sukacita, ada apa lagi? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terakhir penguasaan diri. Nah gitu. Jadi kalau dia tuntun kita langsung kebenaran seperti buah Roh Kudus, itu saya bilang satu itu di dalam itu semuanya. Begitu juga kebenaran Alkitab. Ya, kebenaran Alkitab berapa ya? Satu. Tapi dia ada dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, kita dituntut ke sana. Satu demi satu kita diperkenalkan. Ya, nah saya sudah bilang begini, sebetulnya Roh Kudus itu menuntun kita itu, sudah pada kebenaran, bukan menguntungkan Roh Kudus, betul bukan? Itu menguntungkan kita sebetulnya. Amin, saudara. Karena di dalam kebenaran, saudara, bahkan Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, dari roti yang dimakan oleh orang Yahudi, tetapi manusia hidup dengan apa, saudara? Oleh firman atau kebenaran. Nah, kalau Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran, setelah itu untuk membawa kita sebetulnya menikmati, saudara, sebuah keuntungan demi keuntungan, bukan keuntungan Tuhan, keuntungan kita. Lalu kita sudah masuk pada poin pertama, saudara. Saya sudah sempat membahas tentang begini, tentang fakta. Saya bahaskan kita pada poin yang ketiga ini, tapi saya masuk pada 6 fakta mengenai kebenaran Tuhan. Kita sudah bahas ini ya. Perhatikan Lukas 5 di sana kan kita lihat bahwa kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan. Begitu. Nah, ada kebenaran manusia yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak hanya mau kita hidup dalam sebuah kebenaran itu. Kebenaran manusia, seperti kita sudah tahu kebenaran kita ya, kita makan kuat ya karena saudara bekerja, beli beras, masak, makan roti, kan begitu ya. So, itu kebenaran kita, jadi kita kuat. Tetapi tidak hanya ada di sana. Seperti juga, sehingga kita lihat para murid membantah Yesus. Bagaimana bisa 5.000 orang begitu ya. 5.000 orang, laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Cuma ada 5 roti 2 ikan. Nah, itu kan kebenaran manusia. Saudara pikir, kebenaran manusia 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, cukup apa tidak? Ya, kita tidak boleh membantah kebenaran manusia. Memang tidak cukup. Nah, disinilah Roh Kudus membawa para murid. Kamu akan melihat kebenaran Tuhan. Bahwa kebenaran Tuhan berbeda, ya, kalau kebenaran manusia itu memang terbatas. Tapi kebenaran Tuhan tidak terbatas. Nah, disinilah fungsi Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Amin. Nah, kita sudah bahas lalu. Penjala ikan. Ya, kebenarannya memang malam hari ikan itu keluar cari makan. Itu kebenarannya manusia. Tapi Tuhan memperlihatkan kamu tidak hanya hidup dalam kebenaran manusia, tetapi kebenaran Tuhan itu tidak hanya ada pada posisi malam hari ikan timbul keluar, tapi kebenaran Tuhan tidak bergantung pada kebenaran manusia, tidak bergantung pada musim. Sehingga siang hari pun ini Petrus, Yakobus dan lain-lain bingung.
Ini apa ini mau nangkap ikan siang-siang? Mau dapat apa itu? Ikan kan kalau siang dia turun ke dalam. Kenapa ini? Itu di dalam ya. Tapi Tuhan bawa pada kebenarannya dan mereka mendapat sejumlah besar ikan. Kita sudah bahas itu ya. Nah, yang berikut saya kasih contoh kan tentang Abraham dan Sarah. Kebenaran manusia, umur sudah 97 sekian, Sarah dan Abraham sudah mau 100 tahun. Dan diceritakan di Alkitab, masa saya sudah tua? Ya, Sarah bilang, sampai Sarah tertawa, sudah tua masa mau punya anak? Kan begitu. Abraham juga berkata, saya sudah tua sampai mau 100 tahun. Ini kan memang sebuah kebenaran manusia. Tapi Tuhan bilang, oke, saya akan bawa kamu kepada kebenaran Tuhan. Ya, Sarah sampai dia tertawa, dan pada akhirnya Alkitab berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Dan Sarah punya anak. Nah, di sini saya membawa saudara tentang itu fakta yang kedua tentang kebenaran Tuhan. Tuhan membawa kita ke sana. Nah, selanjutnya lagi, saudara, saya bilang kan bahwa perhatikan, saudara, sebetulnya Roh Kudus yang ada pada kita, dia memimpin kita, saya bilang beberapa minggu lalu, kepada kehidupan yang praktikal saja. Maksudnya, itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan kita. Semua menyangkut kebutuhan kita. Tuhan cuma satu aja butuh sama kita, yaitu pun pendapat saya begitu. Dia butuh orang masuk surga, itu aja. Sampai dia mau berkorban, mati di atas kayu salib. Itu luar biasa. Amin, saudara. Itu. Ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, Roh Kudus akan tuntun kita. Ya, kita hidup dalam kebenaran itu, katanya. Nah, yang ketiga, saudara ya. Mari kita akan lihat lagi. Coba saudara buka 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Mari kita baca ayat ini. Bergantian ya. Kita baca ayat ini sampai ayat 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini tentang kisah Elia ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9. Bersiaplah, ya, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya, ia berseru lagi. Ingat ya, ini kondisi 3 tahun lebih itu panas kering, musim panas. Jadi air pun sulit, makanan sulit, sudah banyak orang yang mati. Sampai Elia pun tadi di Sungai Kerit datang ke tempat janda ini. Sungai pun sudah kering. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Ya, sudah ambil air, berseru lagi si Elia. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam talian dan sedikit minyak dalam buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Stop dulu ya, perhatikan ayat tadi. Coba ada segenggam tepung, roti tidak ada. Tapi Elia bilang, coba kamu olah itu. Dia bilang, kami akan olah ini segenggam tepung. Setelah itu jelas dia bilang, kami akan apa? Mati. Kenapa mati? Tetangga pun sudah tidak ada makanan, air pun sudah tidak ada. Nah, lanjut ya, saya baca. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab inilah firman Tuhan Allah Ta'ala, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli
tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sebelum dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ayat 17 terakhir, sama-sama ya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Sampai situ saja. Pada akhirnya anaknya memang mati, tapi Elia membangkitkan. Saya selanjutnya lagi begini ya. Mari kita lihat tentang kisah ini, ya. Kisah ini bahwa makan dan minum, saya bilang kan sebetulnya Roh Kudus menuntun kita, saudara, kepada kehidupan yang praktikal saja, tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita lihat kisah ini, makan, minum, kebutuhan hari-hari apa tidak, saudara? Kebutuhan hari-hari. Jadi, saudara harus pahami bahwa Roh Kudus itu selain dia menuntun kita pada bagaimana kita mengisi neraca hidup kita, sebenarnya Roh Kudus itu juga menuntun. Dia itu sangat memperhatikan juga tentang sebetulnya kebutuhan-kebutuhan kita. Haleluya, saudara. Dia perhatikan. Hanya persoalan sekarang dari janda ini, apakah janda ini mau menuruti firman atau tidak? Kan begitu, saudara. Ini kan menjadi persoalan. Ketika masuk dalam sebuah praktikal, dia mempraktekkan ketaatan, ini butuh perjuangan dari janda ini. Karena dia sempat mengadakan argumen kepada Elia. Kami ini cuma punya segenggam tepung. Saya akan olah itu, saya akan makan dengan anak saya. Setelah itu kami mati. Itu argumen dia. Tapi Elia menawarkan, ini firman Allah. Kamu mau tidak mentaati ini? Ikutin seperti ini. Buat segenggam tepung itu, olah, jangan kau makan, bawa dulu kemari. Bawa kepada Elia, mewakili Tuhan ya. Bawa kepada Elia. Dan kalau kita lihat dalam poin ini, saudara, saya mau katakan begini. Di dalam poin yang ketiga ini, ketika janda di Sarfat akhirnya membawa kepada Elia, setelah itu Elia makan. Elia juga kenyang. Janda ini juga dan anaknya makan apa tidak? Makan. Dan Alkitab bilang selama musim panas, selama belum ada penuaian, tepung yang segenggam itu, minyak dalam buli-buli, air yang tinggal sedikit, tidak pernah habis. Ini saya mau katakan, saudara, sebetulnya Roh Kudus itu membawa kita pada kebenaran Tuhan. Memang kita itu ada kebenaran manusia kita, yang seperti tadi, kebenaran manusia disampaikan oleh janda di Sarfat. Kebenarannya tinggal segenggam tepung. Kebenarannya minyak dalam buli-buli tinggal buat olah ini. Kebenarannya bahwa air tinggal sedikit. Tapi bagaimana Roh Kudus ini, saudara, melalui Elia menarik janda ini untuk mempercayai, mentaati firman Allah, dan bagaimana kau supaya hidup melalui kebenaran, kata Alkitab. Ini yang tidak mudah, saudara, sebetulnya. Coba terjadi pada kita. Saudara cuma ada segenggam tepung, minyak dikit, air. Saudara sudah tahu jelas seperti saat janda di Sarfat, dia bilang pokoknya kami olah, kami makan, setelah ini mati. Tidak ada makanan lagi. Saya datang, mau nggak kasih sama saya dulu makanan? Waduh, saudara manusia kan berpikir, Pak Pendeta, kita sama-sama manusia. Saya juga butuh makan. Tapi di sini saya bilang bahwa dalam poin yang ketiga, ini kebenaran Tuhan, saudara. Sebetulnya ketika Tuhan mengajarkan kita, apa ya, saudara? Dalam hal memberi itu adalah kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Memberi itu kebenaran Tuhan. Caranya saja begini, saudara. Orang itu kadang sudah tahu, tapi untuk masuk seperti janda di Sarfat melakukannya memang tidak mudah. Tidak mudah. Aduh, Pak Pendeta, kita mau memberi, Pak Pendeta, ini iya sih, benar sih, kita mau memperlebar ruko, membeli ini. Tapi ya kita kebutuhannya
Oh, saya juga tinggal sedikit nih. Itu memang kebenaran. Faktanya sekarang begitu kan saudara. Kita sekarang kondisi ekonomi lagi sulit gitu ya. Kadang-kala itu datang juga sama kita. Datang. Aduh. Nah, berat lah. Begitu. Berat juga. Tapi saya sampaikan begini, kebenaran Tuhan ini yang kadangkala saudara ya itu datang pada kita seperti kita itu posisi seperti di janda di Sarfat. Ada kalanya kebenaran ini datang pada kita, posisi kita seperti janda di Sarfat. Itu berat. Aduh, gimana ya? Mau masuk pada kebenaran Tuhan itu memang tidak mudah. Tapi Roh Kudus itu dia berkata, saya menuntun kamu pada kebenaran itu. Coba perhatikan, kalau janda di Sarfat ini tidak masuk pada kebenaran Tuhan, perkataan dia, setelah kami makan kami mati, benar-benar mati apa tidak? Mati. Tapi ternyata masuk pada kebenaran Tuhan bukan membawa dia pada kematian, tetapi membawa dia pada kehidupan. Amin, saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan begini ya, Roh Kudus kan ada dalam kita. Dia menuntun kita pada kebenaran. Kalau poin 3 ini saya katakan, sebetulnya memberi itu adalah kebenaran Tuhan. Memberi itu adalah kebenaran Tuhan. Makanya saudara, sebenarnya entah manusiawi kita, saudara, takut untuk masuk pada kebenaran, atau yang kedua, iblis itu memang mau menghalangi. Kamu jangan masuk pada kebenaran Tuhan. Karena kalau masuk pada kebenaran Tuhan, akan jadi seperti janda di Sarfat. Kamu akan hidup. Akan jadi seperti Simon, Andreas, Petrus. Justru kamu akan berkelimpahan. Akan jadi seperti Abraham dan Sarah. Kamu akan menikmati berkat Tuhan. Nah, jadi kembali lagi bahwa saya katakan bahwa sebetulnya Roh Kudus ini menuntun kita pada kehidupan praktikal kita. Saudara butuh makan apa tidak? Butuh makan, kita butuh minum. Amin. Kita juga butuh berkelimpahan. Kita juga butuh itu. Tuhan tahu itu. Tuhan tuh bisa sebetulnya saudara langsung memberikan buat saudara dan saya. Tuhan tuh juga bisa langsung nih beli ruko di sebelah, bisa. Tapi Tuhan itu selalu caranya sekarang saudara tidak langsung bim salah bim seperti itu. Anak-anaknya dia tuntun pada kebenaran. Amin, saudara. Dia tidak akan melanggar firman-Nya. Memang mesti masuk pada kebenaran. Ya kita harus melakukan kebenaran baru melihat mujizat. Janda di Sarfat ya tidak begini. Tunggulah saya Elia ya, saya kaya dulu ya. Saya banyak beras dulu, saya banyak tepung dulu, baru saya bagi kamu. Tidak. Sebenarnya ini kan kalau Roh Kudus tuntun dalam kondisi-kondisi seperti itu. Supaya kita alami, saudara, bagaimana sebetulnya pengalaman dalam kebenaran. Lain kali saudara saya ajar saudara ya, sudah 3 tahun mungkin juga saya pernah khotbah khusus tentang apa itu, memberi atau persembahan, keuntungannya. Justru Alkitab mengajarkan ketika kita memberi persembahan tidak merugikan kita, justru menguntungkan. Nah ini jemaat harus pahami supaya apa, saudara, supaya betul-betul saudara, apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ya, sebetulnya Tuhan sedang mengizinkan ekonomi sekarang lagi sulit seperti ini, supaya kita itu anak-anak Tuhan masuk pada kebenaran. Selama ini kan belum ada pandemi, orang merasa ini kan karena saya berusaha, saya bisa begini. Nah sekarang Tuhan kasih lihat, oke. Nah seperti ini. Saya yakin orang-orang yang hidup dalam kebenaran, terus melakukan kebenaran, dia tidak akan kekurangan.
Amin, saudara. Dia pasti alami apa yang dikatakan firman Allah, karena Roh Kudus menuntun pada kebenaran. Kebenaran tidak merugikan kita. Kebenaran tidak mencelakakan kita. Kebenaran itu hanya menguntungkan kita. Jadi kalau Roh Kudus menuntun, kalau logika manusia kita kan begini ya. Kalau kita memberi persembahan seperti janda di Sarfat, ya kan kebenaran kita manusia, aduh saya mau mati nih, saya nanti kurang nih, saya berkurang nih, begitu. Tapi kebenaran Tuhan tidak demikian. Justru ketika masuk pada kebenaran Tuhan, justru kamu berkelebihan. Amin, saudara. Jadi poin di sini juga saya katakan tadi, poin yang ketiga ini saya mau katakan bahwa mengambil dari contoh daripada janda di Sarfat, begini saja saudara lihat, memberi itu menguntungkan kita. Itu aja. Amin. Ini hanya posisi sekarang saudara butuh keberanian masuk di situ. Saudara sebetulnya sudah timbul iman itu, hanya kebanyakan belum berani. Iya kan saudara? Belum berani. Karena memikirkan, aduh kalau saya beri ini, aduh bagaimana ya? Aduh nanti saya kurang lagi nih, aduh. Belum berani. Saya mau katakan saya hanya bisa memberitakan firman bagi jemaat Tuhan. Berusaha berani lakukan firman. Karena yang akan memberkati saudara, mencukupkan saudara, bukan pendeta. Itu firman sendiri akan mencukupkan saudara. Firman itu adalah Allah. Amin. Saudara saja seandainya, saya sejujurnya kadangkala melihat ada jemaat Tuhan, saya tahu ekonominya juga sulit, dia lakukan firman, dia kasih persepuluhan, dia kasih persembahan. Hati kecil saya kadang begini, aduh saya kali tidak mau terima ini, karena saya tahu kondisi ini. Tapi satu sisi kan bukan saya yang menjamin engkau. Engkau sedang melakukan kebenaran, engkau mau masuk pada kebenaran. Saya menerimanya. Ya orang-orang yang sulit kadang-kala, mohon maaf ya, saya tahu dia sulit. Kadang-kala 1 bulan pun saya tidak buka amplopnya. 1 bulan, saudara, saya cuma lihat, saya bilang Tuhan, aduh ini orang kok bisa melakukan ini. Tapi ini kebenaran dia. Haleluya, saudara. Itu tugas saya seperti itu. Kalau ada orang sih, itu Roh Kudus. Terus begini, Roh Kudus itu pastinya menuntun kita pada kebenaran Tuhan ya, saudara. Kebenaran Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, kalau saya sempat bicara tadi, kalau bilang, oh persepuluhan, gitu. Saudara berani saja. Mohon maaf, kalau saya bicara begini, nanti satu waktu saya jelaskan persepuluhan. Itu betapa saudara akan untung luar biasa. Karena itu kebenaran Tuhan. Iya, saudara. Masuk saja. Kalau mungkin sedikit saya bersaksi, saudara renungkan saja, saudara. Renungkan. Kami ini kalau hamba Tuhan kasih persepuluhan ke majelis daerah. Saya harus berusaha tanya kemarin. Saudara kasih persepuluhan sekian, kami harus catat apapun situ setelah total sekian, kami harus setor ke majelis daerah. Saya tidak boleh kurang, tidak boleh. Jemaat Tuhan kan saudara anak-anak rohani kami, ya baik di lantai bawah, di rumah. Saudara renungkan saja, saudara. Saya hanya mau bersaksi sedikit ya. Saudara renungkan. Saudara, kami ini kan cuma dapat persepuluhan dari saudara ya. Persembahan ke-1, ke-2 kan kami tidak ambil. Cuma dari persepuluhan. Saudara renungkan persepuluhan saudara berapa? Renungkan. Kami membiayai anak. Ini bukan saya sedang minta uang sama saudara. Saya sedang bersaksi bagaimana kebenaran Tuhan memelihara ya. Mesti di sini. Anak kami sekolah kuliah di Korea ya. Ini bukan cuma bayar kuliah ini, bayar kos, bayar makan. Anak kami juga akan kuliah di Prastia Mulia. Kan begitu sih. Sekali bayar 75 juta saya ingat waktu bayar itu. Nggak kecil sudah. Pada waktu itu kenapa? Bukan berarti kita cari itu. Saya
bilang anak-anak silakan pilih kuliah di mana. Saya mau bersaksi saudara bahwa kami ini hanya mengalami kebenaran Tuhan. Tujuan saya ngomong ini, bersaksi ini bersaksi ya, bahwa saya melakukan kebenaran ini supaya saudara alami kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Itu tujuannya. Karena saya tuh tidak bisa saudara mencurahkan berkat buat saudara. Enggak, itu Tuhan. Mau saya doakan berapa kali pun, kalau Tuhan bilang dia tidak pernah masuk kebenaran, kan begitu sama. Dia tidak masuk dalam kebenaran, sulit Tuhan akan menolong. Jadi saya mau bicara kepada saudara jemaat Tuhan melalui peristiwa tentang janda di Sarfat. Saudara, masuk saja. Berani, butuh keberanian. Butuh keberanian. Kalau saudara tidak berani masuk pada kebenaran, saudara akhirnya saudara akan hidup pada kebenaran manusia. Itu saudara. Pada kebenaran manusia, saya dan saudara, aduh kita kok kurang terus ya, aduh sulit terus ya. Saya kalau hanya seperti saya bilang, saya kembali, saudara hitung saja. Saudara kasih persepuluhan ke kami, saudara hitung. Pasti juga saudara kan, kok bisa begini? Kok bisa dia biayai anaknya sekolah di Korea? Dia bisa biayai anaknya kuliah. Hari-hari saya puji Tuhan masih bisa memberi ke teman-teman. Nah gitu. Saya sendiri pun kadang-kadang bilang sama istri saya, kita bingung ya, kita begitu. Kami pun sendiri bingung. Tapi kita hanya akhirnya menjawabnya dengan inilah kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Ini kebenaran Tuhan. Jadi saya berbagi kesaksian ini bagi jemaat Tuhan supaya saudara masuk di situ. Oke, nanti satu waktu ya saya ajarkan saudara tentang persepuluhan ya, dan memberi yang lain. Dengan tujuan itu loh saudara. Dengan tujuan bukan berarti saya sedang menyampaikan supaya saudara berlomba-lomba, saya sedang tidak ada uang. Tidak loh saudara, tidak demikian. Dengan tujuan supaya saudara dan saya hidup nikmati tentang kebenaran Tuhan. Amin. Dapat di situ. Saudara berbeda kok. Tapi kalau masuk jangan setengah-setengah ya saudara. Kalau mau masuk dalam kebenaran jangan setengah-setengah. Maksudnya begini. Ya kalau saudara persepuluhan, maksudnya kalau saudara dapat berkat 1 juta, ya harus 100.000, jangan 50.000. Karena kebenaran itu utuh. Bisa paham saudara? Mesti utuh dia. Dia nggak boleh separuh, nggak boleh seperempat. Kebenaran itu utuh. Jadi kalau saudara mau masuk pada kebenaran, ya masuk dengan utuh. Bisa paham saudara? Supaya saudara betul-betul melihatnya, mengalaminya. Kalau saudara separuh-separuh ya, saya juga meragukan. Begitu. Tidak hanya di sini, saudara, saya lihat begitu banyak saudara. Orang sedang mengeluh, begitu. Atau bahkan ada yang saya lihat dia bisa punya, tapi tidak diberi karunia menikmati oleh Tuhan. Ada lagi itu. Dia punya, entah dia, entah anaknya, mereka tidak bisa nikmati. Tidak bisa nikmati. Sama sekali bisa nikmati. Nah, oke, nanti saya bahas lebih dalam persembahan itu ya, supaya tujuan lagi, sekali lagi tujuan saya, supaya saudara betul-betul menikmati seperti janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan pelihara dia. Roh Kudus itu menuntun kita pada kebenaran itu. Menuntun kita pada kebenaran itu. Jadi sekali lagi, Roh Kudus yang ada dalam kita, dia berkata, Roh itu adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ingat, dia menuntut kita bukan untuk merugikan kita. Amin, saudara. Dia tidak akan mencelakakan kita, karena kita sedang masuk pada kebenaran. Justru dia menuntun kita supaya kita mengalaminya. Justru kita yang untung. Amin, saudara. Kita yang untung. Ya. Jadi kalau Roh Kudus ini, ingat, memberi itu adalah kebenaran. Amin.
Itu saja dulu. Nanti satu waktu saya bahas ya tentang juga persembahan. Supaya saudara lihat. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan persembahan itu juga kebenaran. Ya, saudara, saya sudah habis waktu lagi. Oke ya, saudara, sampai di sana dulu. Nanti berikut lagi saya menyampaikan minimal sekalipun hanya satu poin. Tolong tangkap ini, saudara, sekalipun saya tadi memasukkan dengan kesaksian. Tangkap kebenaran Tuhan itu adalah kita sekarang ada kebenaran manusia yang kita jalani hari-hari. Tapi Roh Kudus yang ada pada kita, Dia akan menuntun kita pada kebenaran Tuhan. Ya, pada kebenaran Tuhan. Khususnya poin yang ketiga, kita sedang membahas seperti janda di Sarfat. Memberi itu adalah kebenaran Tuhan. Mari masuk ke sana. Jangan takut, saudara. Butuh memang perjuangan. Saudara? Butuh untuk keluar dari kebenaran manusia seperti janda di Sarfat. Dia punya kebenaran manusia sehingga dia masuk pada kebenaran Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, minyak dalam buli-buli, tepung juga yang segenggam itu, dan air tidak pernah habis selama musim panas. Nanti setelah dia menuai baru selesai. Jadi kebenaran Tuhan itu justru memelihara kita. Itu Roh Kudus, ya. Oke, sampai di sana Tuhan berkati jemaat Tuhan ya, jemaat Tuhan, biar sama-sama kita alami pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit ini, masa-masa sukar saat ini. Saya pun banyak berdoa, ya, berlutut. Tuhan, ya, kondisi jemaat, ekonominya Tuhan, gitu. Tapi kadang-kala saya sudah mengerti kebenaran. Tapi Tuhan, gimana ya? Kalau dia tidak mau masuk pada kebenaran, bagaimana ya? Nah, gitu ya. Kalau dia tidak mau masuk, dia tidak bisa lihat. Sehingga saya berdoa, Tuhan, beri dia keberanian, Tuhan, beri dia keberanian. Jemaat Tuhan, saudara sudah mengerti tentang persembahan? Persembahan itu perintah Tuhan, amin. Sekarang adalah kita hanya, saya bilang tadi, itu kita sudah mengerti. Tetapi mintalah Roh Kudus berikan saudara keberanian untuk melakukannya, amin. Minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, iya, saya kok khawatir ya, saya kok takut ya. Sehingga kadang-kala saya memberi ya seadanya sajalah, apalagi persepuluhan gitu ya. Persepuluhan, ya, aduh masa iya ya saya mau kasih begini, saya masih kurang. Saudara, jangan pernah takut ya. Jangan, masuk saja. Pokoknya kalau saudara bilang, Tuhan ini kebenaran Tuhan. Saudara kalau mau memberi persembahan itu atau persepuluhan, bilang, Tuhan ini kebenaran Tuhan. Saya mau masuk pada kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Tapi terus menerus ya saudara, jangan hanya satu kali. Terus kepada kebenaran itu, dan serahkan dia. Bahwa saudara akan berkata ya dan amin, bahwa kebenaran Tuhan itulah yang memelihara kita. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri. Saudara mau Roh Kudus tuntun saudara pada kebenaran itu? Saudara, kalau saudara akan mau, biarkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara, biar saudara alami dengan Tuhan sendiri. Kami datang kepadamu ya Tuhan, setelah kami menerima pengajaran firman dalam situasi kondisi yang sangat sulit saat ini. Tetapi ini juga adalah kesempatan bagimu ya Tuhan, sedang memperlihatkan kepada dunia ini, khususnya kepada kami jemaatmu, bahwa ketika kami masuk dalam kebenaranmu ya Tuhan, bahwa di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada pembelaan Tuhan, di situ ada keberuntungan bagi kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tolong persoalan demi persoalan, Engkau berikan jawaban, berikan ya Tuhan kekuatan, berikan ya Tuhan keberuntungan dalam kehidupannya, sehingga semua kami jemaat dari orang tua sampai anak-anak Tuhan dibawa oleh Engkau Roh Kudus kepada seluruh kebenaran itu. Kami terus mengalami pengalaman-pengalaman dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala pagi hari ini, dan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan terima kasih untuk setiap pelayanan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari worship leaders, singers, pemain musik, multimedia, tim dokumentasi, tim petugas protokol kesehatan, dan semua kita yang telah beribadah, kita telah sama-sama melayani Tuhan pagi ini. Dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ya, demikian kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Mungkin ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dan doakan ditutup oleh Bapak Jemaat. Bapak Gembala. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, tolong pertemukan kami di minggu yang akan datang dalam rumah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pun ya Tuhan memerintahkan kami untuk terus beribadah kepada-Mu. Terima kasih di saat kami datang memuliakan Engkau Tuhan, dalam rumah-Mu ada pergumulan-pergumulan juga dalam kehidupan jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, saudara yang perlu didoakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Ada pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, atau apapun yang sedang kau gumulkan. Saya hanya berkata, percayalah kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam saudara, memang dia sudah tahu apa yang menjadi pergumulan, tapi dia juga butuh engkau juga mengakuinya tentang kebutuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau lihat ya Roh Kudus, tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Ada pergumulan demi pergumulan dalam kehidupannya, dalam keluarga, dalam kesehatannya, dalam ekonomi keuangannya, dalam pekerjaannya. Atau apapun ya Tuhan, bahkan pergumulannya mungkin seperti Sarah dan Abram. Dia ingin mempunyai anak. Kami berdoa kepadamu, mungkin ada pergumulan seperti Tuhan para murid-murid awal. Mereka bermasalah dalam pendapatan mereka, sehingga Tuhan Engkau memulihkan mereka. Kami berdoa semua jenis pergumulan umat-umat-Mu saat ini yang sedang mengangkat tangan kepadamu Tuhan, baik di tempat ini yang di rumah. Kami berdoa di dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Roh Kudus, Engkau akan membawa kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami menikmati
pengalaman-pengalaman dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong kami. Kami terima dengan iman pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk saat ini, sepanjang minggu ini, doa hamba-Mu, kembali jemaat-Mu akan melakukan aktivitas. Kami juga aktivitas dalam pelayanan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Dari saat ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan, baik jemaat di tempat ini juga yang ada di luar kota, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami butuh urapan-Mu, kami butuh kuasa-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami kerjakan, kami ada dalam kedaulatan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur demikian pendidikan anak-anak kami. Tuhan, kami bersyukur, mungkin ada yang sudah naik kelas, lulus, Tuhan akan melanjutkan pendidikan. Kami percaya segala kebutuhan keperluan pendidikan anak-anak kami, Tuhan telah menyediakan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Berkati juga ya Tuhan pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, TNI, Polri, para DPR, MPR, dokter-dokter, semua mereka yang bekerja dalam pemerintahan, juga Tuhan dalam kesehatan dari pusat sampai daerah. Tuhan, taruh kuasa-Mu, taruh hikmat-Mu bagi mereka, taruh juga kesehatan bagi mereka, supaya mereka terus menjalankan tugas-tugas mereka dalam kekuatan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari nanti juga, baik ibadah sekolah minggu juga ibadah umum yang kedua. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.